Bayangkan waktu di mana tidak ada apa-apa. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kegelapan yang tak terbatas. Tidak ada bintang, tidak ada planet, tidak ada galaksi, dan tidak ada materi. Bahkan ruang angkasa pun tidak ada. Hanya kekosongan yang mutlak. Lalu sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dentuman besar. Ini bukan ledakan seperti yang kita lihat di bumi, seperti kembang api atau ledakan bom. Melainkan, perluasan energi yang sangat cepat dari satu titik kecil, yang lebih kecil dari atom. Energi ini dengan cepat menyebar, meregangkan ruang dan waktu, menciptakan dimensi yang kita kenal sekarang. Alam semesta awal sangat panas dan padat dengan suhu yang tak terbayangkan. Tapi saat mengembang, ia mendingin dan energi mulai berubah menjadi materi, membentuk partikel-partikel dasar. Partikel-partikel kecil terbentuk seperti tetesan air yang mengembun dari uap, membentuk elemen-elemen pertama. Partikel-partikel ini akhirnya menjadi blok bangunan dari segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta hari ini, dari bintang hingga planet. Dentuman besar adalah dasar pemahaman kita tentang alam semesta, menjelaskan asal mula segala sesuatu. Ini menjelaskan mengapa galaksi yang jauh bergerak menjauh dari kita, seolah-olah alam semesta terus mengembang. Ini juga menjelaskan sisa cahaya redup dari energi awal itu yang masih terdeteksi hari ini sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, bukti dari masa lalu yang jauh. Dentuman besar mengingatkan kita bahwa alam semesta kita yang luas dan kuno dimulai dari awal yang sederhana, dari satu titik kecil. Segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita, dari bintang terbesar hingga butiran pasir terkecil, berasal dari peristiwa tunggal yang penting itu yang membentuk segalanya. Saat alam semesta terus mengembang dan mendingin, gravitasi mulai berperan. Gravitasi adalah gaya yang menarik benda-benda. Selama jutaan tahun, gravitasi menarik partikel-partikel kecil materi, menariknya menjadi awan gas dan debu yang sangat besar. Awan-awan ini, yang disebut nebula, menjadi tempat kelahiran bintang. Di dalam nebula, gravitasi terus-menerus memampatkan gas dan debu, menekannya semakin erat. Pengepresan ini menghasilkan panas yang luar biasa, menyebabkan pusat awan menjadi sangat panas. Akhirnya, inti awan mencapai suhu kritis jutaan derajat, cukup panas untuk memicu fusi nuklir. Fusi nuklir adalah proses di mana atom, blok bangunan dasar materi, dipaksa bersama di bawah tekanan dan suhu yang sangat besar. Fusi ini melepaskan energi yang luar biasa dan sebuah bintang lahir. Matahari kita, bintang yang cukup rata-rata dalam skema besar, lahir di salah satu nebula sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Tempat pembibitan bintang ini yang tersebar di seluruh alam semesta adalah tempat bintang-bintang menyala dan menerangi kosmos. Setiap bintang, bukti kekuatan gravitasi dan fusi nuklir, bersinar terang selama jutaan atau bahkan miliaran tahun, menciptakan cahaya dan kehangatan yang memungkinkan kehidupan. Saat matahari kita hidup, ia tidak terbentuk sendirian. Matahari muda ini dikelilingi oleh awan gas dan debu yang luas, sisa-sisa dari nebula yang melahirkannya. Di sekitar bintang muda itu terdapat piringan gas dan debu yang berputar-putar. Piringan ini adalah tempat kelahiran planet-planet dan benda-benda langit lainnya. Materi ini, sisa-sisa nebula asli, tidak jatuh ke matahari, tetapi malah mulai menggumpal bersama di bawah pengaruh gravitasi. Partikel-partikel kecil mulai bertabrakan dan menyatu, membentuk gumpalan yang lebih besar. Selama jutaan tahun, gumpalan ini tumbuh semakin besar, menarik lebih banyak materi dari piringan sekitarnya. Proses ini berlangsung perlahan namun pasti, membentuk benih-benih planet. Gumpalan yang tumbuh ini menjadi benih planet. Mereka disebut planetesimal, dan mereka adalah blok bangunan dari planet-planet yang kita kenal sekarang. Dekat dengan matahari, di mana suhunya sangat panas, hanya material berbatu seperti besi dan silikon yang dapat menahan panas. Material ini tidak menguap dan tetap solid, memungkinkan pembentukan planet berbatu. Material ini membentuk planet dalam yang berbatu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet-planet ini memiliki permukaan yang keras dan padat. Lebih jauh, di luar garis beku di mana suhu jauh lebih dingin, es seperti air, metana, dan amonia juga bisa bertahan. Di sini, kondisi memungkinkan pembentukan planet yang berbeda. Es ini bersama dengan batu dan gas bergabung menjadi raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet ini memiliki atmosfer tebal yang terdiri dari hidrogen dan helium.
Raksasa-raksasa ini dengan tarikan gravitasinya yang kuat membentuk tata surya bagian luar. Mereka mempengaruhi orbit dan formasi benda-benda kecil di sekitar mereka. Pembentukan tata surya kita adalah tarian gravitasi, panas, dan materi yang kacau namun elegan. Setiap elemen memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang kita lihat hari ini. Dari piringan gas dan debu yang kacau muncul sistem planet, bulan, asteroid, dan komet yang terdefinisi dengan baik, masing-masing dengan kisahnya sendiri yang unik untuk diceritakan. Setiap objek di tata surya kita memiliki sejarah pembentukannya sendiri yang menarik. Bagian 4, bola api batuan cair, tahun-tahun awal bumi. Di awal tata surya, bumi adalah tempat yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Planet ini adalah bola api yang berputar, penuh dengan energi dan kekacauan. Bayangkan sebuah dunia yang tertutup lautan batuan cair, di mana permukaan planet ini adalah lautan lava yang mendidih. Dengan langit yang dipenuhi gas vulkanik, menciptakan atmosfer yang tebal dan beracun, dan terus-menerus dibombardir oleh asteroid dan komet. Setiap tumbukan membawa energi yang luar biasa, menambah panas dan kekacauan. Inilah bumi di masa pertumbuhannya, dunia yang tidak bersahabat dan asing, penuh dengan kekerasan dan perubahan, dunia yang tidak bersahabat dan asing. Lanskapnya tampak seperti sesuatu dari mimpi buruk, penuh dengan gunung berapi yang meletus dan lautan lava. Bumi muda terus-menerus dibombardir oleh puing-puing yang tersisa di tata surya. Setiap tumbukan membawa perubahan besar pada permukaan planet. Tumbukan ini, beberapa di antaranya sangat besar, menghasilkan panas yang luar biasa, menciptakan ledakan yang bisa mengubah lanskap dalam sekejap. Menghasilkan panas yang luar biasa, membuat permukaan planet tetap dalam keadaan cair. Panas ini juga membantu dalam proses pembentukan inti bumi, membuat permukaan planet tetap dalam keadaan cair. Gunung berapi meletus di seluruh dunia, memuntahkan lahar, abu, dan gas ke atmosfer. Gunung berapi meletus di seluruh dunia, memuntahkan lahar, abu, dan gas ke atmosfer. Aktivitas vulkanik ini memainkan peran penting dalam membentuk atmosfer awal bumi, memuntahkan lahar, abu, dan gas ke atmosfer. Periode panas dan bombardir yang hebat ini memainkan peran penting dalam membentuk bumi yang kita kenal sekarang. Periode panas dan bombardir yang hebat ini memainkan peran penting dalam membentuk bumi yang kita kenal sekarang. Tumbukan yang terus-menerus membantu membangun masa bumi. Tumbukan yang terus-menerus membantu membangun masa bumi. Panas dari tumbukan ini, bersama dengan peluruhan unsur-unsur radioaktif di dalam bumi, melelehkan besi dan nikel, bersama dengan peluruhan unsur-unsur radioaktif di dalam bumi, melelehkan besi dan nikel, menyebabkan mereka tenggelam ke pusat planet dan membentuk intinya. Menyebabkan mereka tenggelam ke pusat planet dan membentuk intinya. Inti ini, yang masih aktif hingga saat ini, menghasilkan medan magnet bumi. Inti ini, yang masih aktif hingga saat ini, menghasilkan medan magnet bumi. Perisai pelindung terhadap radiasi berbahaya dari matahari. Perisai pelindung terhadap radiasi berbahaya dari matahari. Bumi purba, meskipun merupakan lanskap yang mengerikan, sedang menjalani proses pembentukan yang pada akhirnya akan mengarah pada kondisi yang diperlukan bagi kehidupan untuk muncul. Bumi purba, meskipun merupakan lanskap yang mengerikan, sedang menjalani proses pembentukan yang pada akhirnya akan mengarah pada kondisi yang diperlukan bagi kehidupan untuk muncul. Proses ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang membawa kita ke dunia yang kita kenal sekarang. Sedang menjalani proses pembentukan yang pada akhirnya akan mengarah pada kondisi yang diperlukan bagi kehidupan untuk muncul. Dari kekacauan dan kehancuran, lahir Trum Jonzet Susul Worldis, Mehid Blit. Bagian 5, tarian kosmik dan tumbukan raksasa, pembentukan bulan. Bumi yang masih dalam masa mudanya yang berapi-api akan mengalami peristiwa yang akan selamanya membentuk takdirnya, pembentukan bulan. Para ilmuwan percaya bahwa sebuah objek yang mereka beri nama Theia bertabrakan dengan bumi purba dalam sebuah peristiwa dahsyat. Dampak ini tidak seperti apapun yang dapat kita bayangkan. Energi yang dilepaskan menguapkan sebagian besar bumi dan Theia, menciptakan awan besar batuan dan debu yang sangat panas yang dilontarkan ke luar angkasa. Seiring waktu, puing-puing ini yang ditahan di orbit oleh gravitasi bumi perlahan-lahan menyatu. Seperti bola salju kosmik, ia mengumpulkan semakin banyak materi, akhirnya membentuk bulan yang kita lihat sekarang.
Tumbukan tersebut memiliki efek yang mendalam pada bumi. Itu memiringkan sumbu bumi, memberi kita musim kita. Itu juga kemungkinan berkontribusi pada pembentukan inti besi cair bumi, yang seperti yang telah kita lihat menghasilkan medan magnet pelindung kita. Bulan, yang lahir dari tabrakan kuno ini, telah menjadi pendamping tetap kita sejak saat itu, memengaruhi pasang surut kita dan menstabilkan rotasi planet kita. Bagian 6, lautan batuan cair, permukaan bumi yang cair. Bayangkan sebuah dunia di mana tanah di bawah kaki Anda cair. Itulah kenyataan bumi purba. Permukaan planet ini bukanlah batuan padat, melainkan lautan magma cair yang luas dan bergejolak. Lautan magma ini tidak seragam. Itu adalah lanskap yang dinamis dan terus berubah. Magma yang lebih panas dan kurang padat naik ke permukaan, sementara magma yang lebih dingin dan lebih padat tenggelam. Proses ini, yang dikenal sebagai konveksi, menciptakan arus batuan cair yang mengalir melintasi permukaan planet. Gunung berapi memainkan peran penting dalam membentuk bumi purba, bertindak sebagai ventilasi untuk panas internal planet. Ini bukan hanya letusan yang terisolasi, bayangkan seluruh pegunungan memuntahkan lahar dan gas ke atmosfer. Letusan ini melepaskan uap air dan gas lain yang terperangkap di dalam bumi, membentuk atmosfer primitif pertama. Bumi purba dengan permukaan yang cair adalah lingkungan yang tidak bersahabat dan dinamis. Namun, di bawah eksterior yang berapi-api ini, panggung di bumi pembentuk lautan dan benua.